Selamat siang, yang terhormat Bapak M. Ardan, SKM Menkes. Perkenalkan, saya dosen Kristen Cancer yang pada hari ini akan mempresentasikan tentang studi kasus pasien jatuh di ruang rawat inap mengacu pada Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Next. Adapun outline-nya, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua Permenkes nomor 11 tahun 2017, yang ketiga studi kasus pasien jatuh, 4 identifikasi penyebab masalah, 5 analisis resiko, 6 strategi pencegahan, yang ketujuh evaluasi keberhasilan, yang ke-8 indikator keberhasilan dan perkiraan kesimpulan. Next. Baik, di sini ada latar belakangnya. Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Next. Di sini ada Permenkes nomor 11 tahun 2017. Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien adalah regulasi yang menjadikan dasar hukum penerapan keselamatan pasien di fasilitasi pelayanan kesehatan. Regulasi ini mengatur bahwa setiap rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya wajib menerapkan sistem keselamatan pasien secara menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan. Salah satu poin penting dari Permenkes ini adalah adanya 7 sasaran keselamatan pasien nasional (SKP) yang harus dicapai oleh rumah sakit. Dari 7 sasaran tersebut, SKP 6 secara khususnya menekankan pencegahan pasien, yaitu yang pertama adalah mengurangi risiko pasien cedera akibat jatuh melalui asesmen risiko sejak awal masuknya hingga pasien pulang. Yang kedua, melakukan intervensi pencegahan yang sesuai dengan hasil asesmen, misalnya pemasangan gelang kuning pada pasien berisiko jatuh. Yang ketiga, monitoring dan dokumentasi kejadian jatuh sebagai bagian dari pelaporan insiden keselamatan pasien. Baik, di sini ada implementasi Permenkes mencakup. Yang pertama ada asesmen risiko, dilakukan saat pasien masuk, saat kondisi berubah, dan sebelum pindah ruang menggunakan instrumen standar, contohnya Morse False, Humpty Dumpty untuk anak. Yang kedua ada edukasi pasien dan keluarga, memberikan penjelasan mengenai potensi bahaya jatuh, mengingatkan pentingnya pendampingan pasien berisiko. Yang ketiga ada peningkatan keselamatan, lingkungan penyediaan pegangan tangan, lantai tidak licin, pencahayaan yang cukup, serta bed pasien yang mudah dijangkau. Yang keempat ada pelaporan insiden, semua kejadian jatuh wajib dicatat sebagai kejadian tidak diharapkan (KTD) dan dianalisis untuk mencegah terulangnya. Next. Baik, di sini ada studi kasus pasien jatuh. Dalam studi kasus ini, insiden jatuh dialami oleh seorang pasien lansia yang sedang dirawat di ruang rawat inap. Kronologinya, kejadiannya sebagai berikut. Yang pertama, kondisi pasien. Pasien berusia lanjut dengan riwayat gangguan mobilitas. Lansia umumnya mengalami penurunan kekuatan otot, keseimbangan dan refleks, sehingga risiko jatuh yang lebih tinggi. Yang kedua ada situasi kejadian. Pasien mencoba menuju kamar mandi sendiri pada malam hari tanpa meminta bantuan perawat maupun pendamping keluarga. Kondisi pencahayaan di lorong kamar kurang terang dan tidak tersedia pegangan di sepanjang jalur ke kamar mandi. Next. Kejadian saat berjalan, pasien kehilangan keseimbangan lalu jatuh di lantai. Pasien ditemukan oleh petugas setelah terdengar suara benturan dan teriakan. Lalu dampaknya, pasien mengalami memar di lengan serta nyeri pada area pinggul. Meski cedera tergolong ringan sedang, pasien berisiko mengalami komplikasi lanjut, misalnya fraktur panggul, mengingat usia yang sudah lanjut. Adapun kategori insiden. Kejadian ini termasuk dalam kejadian yang tidak diharapkan (KTD), yakni insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien
proses pelayanan kesehatan dan wajib dilaporkan serta dianalisis oleh tim keselamatan pasien pada rumah sakit. Next. Identifikasi penyebab masalah. Faktor pasien merupakan penyebab utama terjadinya insiden jatuh. Kondisi individu sangat menentukan tingkat risiko jatuh, terutama pada pasien dengan keterbatasan fisik, usia lanjut, atau penggunaan obat-obatan tertentu. Dalam kasus ini, beberapa faktor pasien yang berperan antara lain usia lanjut, lansia mengalami penurunan fungsi psikologis seperti kekuatan otot, koordinasi, dan keseimbangan. Kedua, ada penggunaan obat-obatan, dan yang ketiga, riwayat jatuh sebelumnya. Keempat, ada gangguan mobilitas, penyakit kronis seperti stroke, Parkinson, diabetes, neuropati, maupun penurunan fungsi penglihatan dapat meningkatkan risiko jatuh. Penurunan daya lihat dan daya dengar juga membuat pasien sulit mengantisipasi bahaya di sekitarnya. Next. Adapun identifikasi penyebab lingkungan dan staf. Selain faktor pasien, insiden jatuh juga sering dipengaruhi oleh kondisi lingkungan rumah sakit dan para tenaga kesehatan. Dua faktor ini krusial karena dapat memperbesar atau memperkecil risiko jatuh. Pertama, faktor lingkungan, lantai licin, pencahayaan kurang memadai, tidak ada pegangan tangan, posisi tempat tidur dan kamar mandi tidak ergonomis, dan yang terakhir ada bed pasien tidak dalam jangkauan. Yang kedua, faktor staf atau perawat. Pertama, dan tidak dilakukannya asesmen risiko jatuh. Kedua, kurangnya pengawasan. Ketiga, kurangnya komunikasi dan edukasi. Dan yang terakhir ada beban kerja yang berlebihan. Adapun analisis risikonya, analisis risiko dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan probabilitas pasien mengalami jatuh dan seberapa berat dampak yang ditimbulkan. Analisis ini penting untuk menentukan langkah pencegahan yang tepat dan prioritas intervensi. Pertama, ada probabilitas kejadian. Kemungkinan pasien jatuh cukup tinggi pada kelompok lansia, terutama jika memiliki gangguan keseimbangan atau mobilitas terbatas. Risiko semakin besar bila pasien menggunakan obat-obatan yang mempengaruhi kesadaran atau aktivitas otot, serta jika terdapatnya riwayat jatuh sebelumnya. Yang kedua, ada dampak seperti dampak dari kejadian jatuhnya pun bervariasi, mulai dari cedera ringan seperti memar, lecet, dan nyeri. Cedera sedang merupakan fraktur, nyeri hebat, dan semakin terbatasnya mobilitas, hingga cedera berat yang fatal seperti trauma kepala, pendarahan intrakranial, bahkan berujungnya kematian pada pasien usia lanjut. Next. Yang ketiga, akar masalah root cause analysis RCA. Faktor penyebab utama seringkali berasal dari tidak adanya asesmen risiko jatuh sejak awal masuk, kurangnya pendampingan pasien saat beraktivitas, minimnya edukasi kepada keluarga, lingkungan yang tidak aman, misalnya pencahayaan kurang dan tidak ada hadrail, serta kurangnya optimalnya pengawasan dari staf perawat. Yang keempat, ada kategori risiko bila dikombinasikan antara kemungkinan yang tinggi dan dampak yang dapat berat. Kejadian jatuh pasien digolongkan sebagai risiko tinggi. Hal ini berarti memerlukan prioritas penanganan serta penanganan segera dan pengawasan lebih ketat oleh tim keselamatan pasien. Next. Strategi pencegahan asesmen. Langkah utama dalam pencegahan pasien jatuh adalah melakukan asesmen risiko jatuh secara sistematis. Dengan asesmen, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi pasien yang berisiko sejak awal dan menentukan intervensi yang tepat. Pertama, ada waktu asesmen. Asesmen risiko jatuh dilakukan sejak pasien masuk ruang rawat inap, lalu diulang secara berkala selama perawatan, terutama bila ada perubahan kondisi seperti penggunaan obat baru, pasca operasi, atau kelainan fisik. Yang kedua, ada alat ukur standar. Rumah sakit dianjurkan memakai instrumen yang standar, misalnya Morse Pulse Scale untuk dewasa, anti downfield Pulse Scale untuk anak, atau seperti skor untuk lansia. Instrumen ini memiliki faktor risiko seperti riwayat jatuh, kondisi mental, penggunaan obat, pola berjalan, dan situasi mobilitas pasien. Next.
Baik, yang ketiga ada asesmen. Dari hasil asesmen, pasien dikelompokkan ke dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Hasil ini harus dicatat dalam rekam medis serta disampaikan kepada tim perawat dan keluarga agar intervensi dapat dilakukan sesuai tingkat resikonya. Yang keempat, tindak lanjut pasien dengan resiko tinggi diberikan tanda khusus, misalnya gelang warna kuning dan memerlukan intervensi tambahan. Perawat wajib mendampingi pasien saat mobilitas, memastikan bel pasien mudah dijangkau, serta memberikan edukasi pada keluarga untuk terus membantu pencegahan jatuhnya. Next. Baik, di sini ada strategi pencegahan dalam kurung lingkungan. Baik, lingkungan ruang rawat inap yang aman sangat berperan dalam mencegah insiden jatuh. Faktor fisik seringkali menjadi pemicu pasien kehilangan keseimbangan, sehingga modifikasi lingkungan menjadi langkah penting dalam program keselamatan pasien. Yang pertama ada perbaikan fasilitas fisik, yang kedua ada pencahayaan yang memadai, yang ketiga ketersediaannya bel pasien, yang keempat ada penataan ruang, dan yang terakhir kamar mandi yang aman. Next. Strategi pencegahan staf dan keluarga. Keberhasilan pencegahan jatuhnya tidak hanya tergantung pada asesmen dan perbaikan lingkungan, tetapi juga keterlibatan perawat dan keluarga pasien. Perawat berperan dalam edukasi, pendampingan, pemantauan serta komunikasi efektif antar staf, sementara keluarga mendukung dengan mendampingi pasien. Berisiko memastikan penggunaan alat bantu dan melaporkan perubahan kondisi. Kolaborasi keduanya sangat penting, di mana perawat menjadi pengaruh dan keluarga sebagai pendukung aktif, sehingga terciptanya tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan pada pasien. Next. Di sini ada evaluasi keberhasilan. Evaluasi pencegahan jatuhnya di rumah sakit dilakukan secara berkala oleh tim keselamatan pasien untuk menilai aktivitas program, menentukan hambatan, dan merumuskan perbaikan berkelanjutan. Metode evaluasi mencakup audit, rekam medis, monitoring angka insiden, analisis pelaporan insiden, serta observasi kepatuhan staf terhadap protokol. Keberhasilan ditunjukkan dengan menurunnya angka kejadian jatuh, tercapainya asesmen risiko 100% sejak pasien masuk, dokumentasi insiden yang lengkap, dan umpan balik positif dari para pasien serta keluarga. Jika ada kelemahan, tindak lanjut dilakukan melalui revisi SOP, pelatihan staf, dan perbaikan fasilitas. Sementara program yang efektif dipertahankan dan dikembangkan. Next. Baik, sudah sampai kesimpulan. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya, kasus pasien jatuh di ruang rawat inap mencerminkan bahwa keselamatan pasien merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pelayanan kesehatan. Jatuh dapat menimbulkan dampak serius baik secara fisik, psikologi, maupun finansial, sehingga rumah sakit wajib melakukan identifikasi penyebab, analisis risiko, penerapan strategi pencegahan, serta evaluasi berkelanjutan sesuai standar yang ditetapkan dalam Permenkes nomor 11 tahun 2017. Pencegahan hanya bisa tercapai melalui keterlibatan seluruh tenaga kesehatan, dukungan manajemen, edukasi pasien dan keluarga, serta budaya keselamatan yang kuat. Dengan komitmen tersebut, risiko jatuh dapat diminimalkan, mutu pelayanan meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit semakin terjaga. Sekian presentasi saya pada siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf.